maaf Adat budaya. adat setempat. Nah ini yang hilang bang. Kalau gue dulu pernah dapet lah kalau nggak salah ya dulu zaman sekarang kan si Maksi, kalau zaman dulu tuh bang caranya kalau nggak salah sospet bang ya, sosiologi penduduk ya bahasanya, kita ke rumah kades atau ke rumah Ya, izin. RT izinnya begitu dulu. Nah Bahkan itu kita base campnya di rumah kepala tuh desa gitu. itu biasanya kalau di kepala desa tuh diceritain apa tuh bang, misalkan gunungnya begini gini kita harus berpermisi, itu ceritain gak sih bang kadang-kadang sama yang kades Tergantung kepala desanya. Kalau kepala desanya memang biasanya gunung, ya itu pasti ceritain. Tapi kalau kepala desanya cuma sekedar buat singgah aja, buat izin, lapor gitu bahwa kita dari Jakarta mau ini hari ini pulang tanggal sekian. Ini kan cuma datang, cuma ide tempat lah ya. misalnya cuma hati-hati di sini larangannya ini nggak boleh dilanggar, misalnya kayak nggak boleh ngomong sembarangan, buang sampah sembarangan, terus metik pohon sembarangan nggak boleh. Jadi pesannya itu aja sih kalau kepala desa dulu ya, karena nggak setiap gunung itu punya pos penjagaan. Oh dulu mah belum ada pos kali bang ya? Belum, karena Taman Nasional itu kan jarang. Oh. Kayak Cermeh Selamat dulu belum Taman Nasional. Dari tahun-tahun 90-an kesini kali bang ya? Ya, udah mulai ada Taman Nasional ya? Itu Taman Nasional aja yang harus pakai izin. Kayak Gunung Lawu, Gunung Salak, Gunung Selamat itu ya paling penduduk setempat aja. Tinggal ngalamin zaman sekarang tuh, datang ke kepala desa ya kan, sekarang di tempat kepala desa itu jadi base camp ya kan. Kita kalau naik gunung pasti semua jadi base camp sekarang. Nah itu bicara si Maksi lah kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita ke kepala desa, bahasanya kita cari tahu juga dari beliau tuh, dari yang punya tempat lah ibarat. Kita permisi lah sowan. Nah itu makanya ya dibilang zaman dulu lebih ekstrim sebenarnya dibanding zaman sekarang. Kalau zaman sekarang lu ada asuransinya. Kalau dulu mah nggak ada yang ngasuransiin, siapa mau ngasuransiin? Lu hilang udah tim sarang nyari kan gitu bahasa bang ya. Nah, itu balik lagi ke gunung ya kan. Selain gunung nih, abang aktif di dunia apa lagi bang? Selain gunung misalkan kayak penelitian atau apa dan lain sebagainya. Abang aktif di bidang apa lagi sih bang selain gunung? Masih berhubungan dengan alam. Iyalah pastinya. Ya banyak sih, karena kan ya mungkin ada orang-orang yang mau jiwanya bebas gitu ya. Karena gua dulu jiwanya maunya bebas. Jatuh. Terkekang lah, nggak bisa terkekang. Dulu juga sebenarnya gunung itu jadi tempat pelarian sih dulu ya. Iya. Ada masalah, ada ini ya. Ya dulu gua terus terang gua dulu sempat masuk ke dunia ini lah ya, narkoba gitu lah, sempat. Tapi untungnya ada teman yang ngajakin gunung, akhirnya ya lupa lah sama yang gitu-gitu ya. Akhirnya fokus di gunung, ikut organisasi, akhirnya ke gunung ke alam, Aktif lah di organisasi. karena ya akhirnya gue belajar skill gunung. Akhirnya pada saat gue ngajak gue kerja penelitian, waktu itu penelitian burung apa di pantai, burung pantai migran. Nah kebetulan waktu itu tahun 2000, sebelumnya 2008, terus 2010 ada wabah juga namanya flu burung ya. Oh iya, flu burung. Nah, itu nama virusnya H5N1. H5N1. Nah itu akhirnya gue ada program untuk penelitian burung pantai, untuk diambil swab di swab ininya ya, koaka sama trakea, bubur sama mulut udah. Itu buat penelitian, jadi hasilnya nanti kita ke pertanian, sudah diteliti apakah memang ada dia membawa virus flu burung itu. Nah di situ ilmu gue di alam itu kepake gitu. Karena pada saat penelitian itu kan di Jambi ya. Oh di Jambi bang. Itu perbatasan antara Palembang sama Jambi, itu di tengah di perbatasan Taman Nasional Derbak. Itu hutannya masih asli. Dan bakau lagi. Jadi itu banyak binatang, ada buaya, ada beruang madu, harimau, beruang madu, ular, primata aja, monyet-monyet ada berapa jenis. Nah, kita penelitian situ karena temen gua tahu skill yang kita punya gitu ya, karena gua di alam kali teman segala macam, ilmu alam lah. Jadi diajak sana, ya kerja di sana, waktu jadi volunteer ya, masih jadi relawan ya. Jadi bayarnya pas di lapangan aja. Akhirnya gue masuk ke rescue juga, Palang Merah Indonesia, terus kita rescue vertical rescue bang, gabung ya. gitu.
belajar ke goa juga sama teman-teman. Jadi ya semua harus jeram juga, Jadi tebing juga. semua divisi yang tentang alam insya Allah Bang Agus pernah nyobain ya. Ya Masuk lah ya. minimal pernah lah gitu. Minimal tahu deh. Minimal pernah. Nggak semuanya sih, belum semuanya, karena memang alasan gua ngelakuin semua itu karena hobi sebenarnya. Hobi ya. Nah, hobi aja, jadi nggak gua harus jadi manjat tebing doang, gua harus jadi pendaki gunung doang ya. Jadi nggak fokus Karena ya. tiap medan itu kan ya itu tadi kesannya beda-beda, ilmunya beda-beda, orang-orangnya juga yang ikut ke sana beda-beda juga. Ya. Oke, itu pengalamannya panjang ya. Jadi intinya kalau bicara naik gunung ya kembali lagi ya itu kita nggak harus gunung itu doang. Tapi kalau kita mau alam nih ya udah banyak nih alam yang harus kita tahu gitu loh. Minimal sebatas kita tahu dan kita tahu materinya juga. Jangan asal-asalan kita mau ke laut asal ke laut aja gitu kan. Tapi kan semua ada cara lah. Yang pasti minimal ada caranya, kita tahu caranya seperti itu. Nah ini sekarang nih Bang, kalau kita ngeliat kondisi di zaman ini nih, sekarang kan banyak nih Bang komunitas yang tadi Abang bilang, komunitas ya balik lagi ke pendaki. Komunitas itu kebanyakan komunitas pendaki, bahkan sekarang hampir organisasi malah ketutup sama komunitas sebenarnya. Menurut Abang kalau ada plus minusnya nggak sih Bang kalau komunitas itu Bang, menurut Abang sendiri plus minus buat Sebenarnya sih sah-sah aja ya. sah-sah aja Pasti ya? ada ya. Pasti ya. Di organisasi juga banyak plus minus. Pasti Nah, iya. kan kalau organisasi yang benar-benar organisasi, mereka punya aturan, Ya punya ada ART, punya aturan organisasi, ya kan, pendidikan dasar. betul, Nah, kalau komunitas, mereka hanya satu hobi aja, menyalurkan satu hobi. hobi, satu tujuan, ya kan. Akhirnya karena hobinya sama, akhirnya bikinlah komunitas. Misalnya komunitas ultralight, komunitas pendaki, Kerja. tualang pekerja. Jadi orang yang kerja, karyawan-karyawan, Sabtu Minggu libur, mereka ngumpul berangkat. Apa mereka ada pendidikan, ya kan? Ada ART, yang penting mereka ada komunitas karena satu hobi. Iya sih. Jadi sah-sah aja sebenarnya. Cuman ya itu balik lagi ke SOP-nya. Kalau memang mereka mau ke gunung, ya Minimal. kita harus mencari tahu kesiapan ke gunungnya gitu loh. Ya standarnya lah, tetap lah balik ke standar ya. Sebenarnya kalau komunitas sekarang kan banyak merebak, yang penting di komunitas itu minimal ya ada punya ilmu lah minimal gitu. Jangan sampai komunitas kita cuma ngumpul kopdar naik gunung kemana ya, seminggu ini gunung ini, minggu ini gunung ini. Tapi paling enggak kita punya dasarnya dulu deh. Karena gue dulu bahasa balik naik gunung ya itu dia seleksi. Maksudnya seleksi ya kita dari 10 orang paling yang naik berempat ujung-ujungnya. Karena banyak yang harus kita pikirkan dari kendala apapun. Nah, Abang termasuk tipe orang yang jalan santai kalau di gunung apa yang buru-buru banget. Ini kan banyak kendala juga nih kadang-kadang nih. Gue kadang-kadang kalau sama temen yang speed 9 ribet juga kan. Pengennya buru-buru padahal napas temen kita ngos-ngosan. Nah, Abang tipe yang mana nih Bang? Kalau gue sih tergantung kondisi ya, maksudnya gini, tujuan kita kesana naik apa untuk apa nih? Untuk apa tuh? Untuk seneng-seneng, fun, ya udah kita santai aja. Santai. Kita bawa perlengkapan banyak, terus kita bawa perlengkapan tenda segala macam gitu. Dan kita lebihin 1 hari misalnya kalau terjadi apa-apa kan, jadi kita udah punya persiapan. Kalau gue sih tipenya tipe pendaki keong ya. Kalau lagi rame-rame, Iya. apa? Kita kan melihat kondisi satu tim. Betul. Karena prinsip kita kan gini, kalau nggak naik satu nggak naik semua. Benar. Kalau sakit satu ya udah pulang semua. Tapi kalaupun ada yang mau dibagi silakan, yang sakit kita temenin, yang mau naik silakan Lanjut. Nah, kita bagi aja. Karena kan ada orang yang di jauh-jauh kemari nggak puncak gitu loh. Sayang sama duitnya gitu kan dan lain sebagainya lah. Nah, prinsip gua kan ke gunung nggak harus naik puncak. Betul. Karena apa? Suasana di jalannya itu yang harus kita Nikmati kesannya, ya. yang nikmatin tuh suasana sejarah, ketawa-ketawa, senda gurau, Benar. ngobrol, curhat, camping gitu kan. Benar. Senang-senang sama teman-temannya, silaturahmi lah intinya lah ya kan, kumpul bareng temen. Banyak kasus yang gue lihat di gunung itu kayak pendakian massal atau komunitas naik, temannya ditinggal sakit, perempuan pula kan, ada yang nemenin. Nah itu Karena tuh teman gue sendiri ada yang kayak gitu, dia waktu dia belum naik gunung sama gue itu dia ikut yang itu pendaki pekerja ya.
dia setiap naik gunung nggak pernah sampai puncak karena apa, ditinggal, capek sedikit tinggal akhirnya dia down kan, mentalnya jadi down. Nah, pada saat dia ikut gue jalan santai, dia merasa enak nih, maksudnya Nyaman ya. gue pelan aja masih ditemenin gitu loh ya, kita Ikutin alur. makin gitu, nggak boleh pisah-pisah, satu istirahat semua istirahat. Akhirnya ya dengan begitu dia sampai puncak, Alhamdulillah dia ya. sampai kaget, belum pernah gue sampai puncak Bang. Jadi dapat kepuasannya malah agak kira nyantai ya. Dia dia ke Semeru, namanya Tika, dari Semeru dia nggak sampai, pada saat sama gue ke Rinjani sama gue akhirnya sampai, walaupun bertatih-tatih ya. Iya. Tapi ya udah kita sampai puncak semua, alhamdulillah. Jadi intinya ya kebersamaan. balik lagi ngikutin tim juga ya, jangan semau juga. kita ya, itulah egoisme. Balik lagi di gunung kita banyak lah teman kita yang ngerasa udah paling jago, udah gue duluan, ntar lu belakangan, ntar lu nyusul lah. Yang kayak gitu-gitu harus dikurangin nih buat temen-temen nih, karena memang balik lagi satu hal, kita berangkat tim. Nah masa ada satu teman kita yang gak jalan, kita tetap jalan nih, kita pikirin dia tuh sendiri. Jadi nggak sembarangan kayak gitu, maksudnya kita punya tim ya, satu tim itu ya satu rasa sama kita gitu loh. Teman kita nggak naik ya kita juga lebih berpikir lah untuk ke teman kita yang lain. Jadi banyak ya pengalamannya Bang Agus Reno nih dari segi apapun. Satu lagi nih, Bang Agus juga diam-diam banyak piaraan reptilnya nih. Waduh. Jadi kalau bicara apa ya, kita bicaranya apa Bang, bukan piara apa namanya Bang, cuman pengaruh aja, penakaran lah di sini ya sih. bukan juga Aduh. Apa tuh Bang? Jadi abang tergabung dalam organisasi kah reptil? Organisasi apa Bang kalau gabung Bang? jadi relawan sih ya, Relawan ya? Siok. Oh, relawan Siok. Siok. Siok luar Indonesia. Hmm. Kemudian juga kan ilmu itu wajib kita punyain ya, Betul. karena berapa kali itu gue dulu sebelum masuk Siok itu gue masih buta sama ilmu Pulang. ya, karena ada bilang pakai garam. Nah itu tuh zaman dulu nenek gue gitu tuh, ambil garam. Padahal kabur Ternyata itu kagak. salah. Pas pada saat gue masuk organisasi ini, yayasan Siok ini, ternyata garam itu nggak pengaruh sama ular. Nggak pengaruh Bang, itu hanya sudah mitos ya. membuktikan ya, sudah membuktikan, sudah meneliti. Nah, terus bagaimana cara menangani ular, karena pada saat dulu buat camping sama naik gunung pasti ketemu ular Ya. yang Itu. lewat, yang ini kadang-kadang kita asal megang. Nah, Gitu kan. nggak ada ilmunya Bang, Nggak ada balik ilmunya. lagi. Nah itu juga. Karena menurut gua harus punya ilmu untuk binatang nih satu, sama ular, karena memang banyak di lapangan tuh ada ular. Jadi ya udah masuk organisasi apa ya, kan ular Indonesia Siok itu, Siok. jadi relawan. Nah, akhirnya dari situ akhirnya gue dapat ilmu lah, dapat pembenaran lah. Jadi banyak dulu yang mitos-mitos yang dulu salah, akhirnya sekarang gue jadi ngerti gitu. Garam. Ya banyak kan yang bilang orang dulu, apalagi nenek zaman dulu, nenek gue juga gitu Bang dulu. Weh, ada ular lo, ate kasih garam. Ularnya doyan asin emang ya kan. Kalau misalnya digigit ular bisa diisep, dulu kan namanya diisep kan. Iya. Nah, itu salah. Itu ada Karena penanganan-penanganannya ya. Jadi penanganannya juga mengikuti perkembangan ya. Gitu. Penanganan Tergantung tidak ularnya juga Bang, ya kan ada jenis-jenis ularnya kan gitu. bisa, tidak bisa. Nah, jadi intinya seperti itu kalau dibilang. Nah, kalau tadi kan binatang buas berarti ya ular ya, masuknya ada yang buas lah kalau di alam ya, karena kan di alam gitu, liar mereka. Penanganan nih zaman sekarang rata-rata orang kira-kira kalau di gunung masih ketemu gak sih Bang sama macan, sama apa? Kalau dulu kalau cerita senior kita nih dulu kan, wah di gunung masih ada macan inilah, macan itu sebenarnya masih ada gak sih Bang sampai sekarang Bang? Sekarang mungkin masih ada, berapa kali kan banyak binatang buas itu keluar. Iya, Keluar penduduk ya. dari habitatnya Iya, karena betul. pertama makanannya kurang. Betul, Kedua sudah terusik sama manusia ya. Karena pasti. Perluasan lahan, terus penebangan pohon, Ya, lahan-lahan lama-lama mereka ya keluar, makanan juga udah habis, diburu gitu. Masih banyak lah sekarang ketemu hewan liar kayak gitu. Masih Bang ya. Berarti Banyak. kalau bahasanya nih kan ya buat teman-teman nih Bang, apa ibaratnya tipsnya nih, misalkan kalau ketemu macan nih, tipsnya gimana nih Bang kalau misalkan lagi emang pas rezekinya ketemu ya kan? Kalau di dulu ada banyak teman yang ikut patroli harimau ya, harimau Iya. Sumatera.
itu biasanya mereka pakai topeng di belakang untuk mengecoh harimau itu supaya tidak menerkam, karena harimau atau macan itu biasanya menerkam mangsanya dari belakang dari leher gitu ya. Tapi kalau di sini kasih topeng, nah, harimau itu merasa orang itu melihat dia gitu. Jadi ngelabuin ya, bohongin lo, emang enak bohongin. Itu yang gua dapat ilmunya dari patroli di Sumatera ya. Iya. Nah terus kalau untuk kayak beruang, kayak monyet, itu sebenarnya asal kita nggak ganggu mereka atau melewati habitat mereka atau misalnya merusak sarangnya, mereka nggak akan ganggu. Balik Dan lagi ke manusianya. pada intinya satwa itu takut sama manusia karena bukan mangsa ya. Cuman karena beberapa hal dulu kan ada tuh berita harimau makan manusia, makan manusia di Jambi ya itu. Iya. Padahal yang dimakan itu penebang liar, karena anaknya diambil gitu sama penebang liar. Akhirnya satwa itu dendam ya, harimau itu dendam. Ingat Dia nih, penebang liar diterkam tapi nggak dimakan, diacak-acak doang. Dimatiin lah intinya. Sedangkan penduduk sana nggak diapa-apain. Betul. Paling ternaknya aja ya, ternaknya karena emang makanannya udah berkurang. Betul. Lahannya sendiri udah habis. Jadi intinya sebenarnya ya binatang apapun nggak akan ganggu kita kalau nggak manusianya duluan yang ganggu. Balik lagi ke kita nih, ya bahasanya kita sama orang yang lebih tua aja kita harus sopan lah, intinya kayak gitu ya, namanya dia yang punya tempat. Nah ya kan, balik lagi ke manusianya, buat kita juga harus ya itulah, minimal tahu cara kalau kita ketemu binatang seperti itu kayak gimana penanganannya dan lain sebagainya. Kayak ular tadi ya kan, bicara ular, kata orang ular bahasanya ngelihat matanya ya kan, ngeliat ke kita, padahal itu sensornya kalau setahu gue nih yang gue pernah dengar dari gerak ya bang ya, dari sensor itu gerak. kan penglihatannya kurang ya, jadi buruk bukannya buta tapi buruk, jadi melihat ular itu melihat kita cuma bayangan, Blur gitu, blur ya, gerakan aja sama dari getaran kita, jadi dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Misalnya orang main suling tuh di India kan, iya benar. Yang lihat sulingnya berarti bukan sulingnya bunyinya yang bergerak. bukan bunyinya itu. Ularnya itu ngikutin gerakan suling, bukan betul. suara sulingnya. Bukan suaranya itu, makanya Itu ular salah kobra iya. Nah, itu ilmu juga kan, balik lagi ya, intinya apapun yang kita ikuti itu ada ilmunya. Ada lagi susur goa ya, sekarang lagi tren juga caving ya kan. Kemarin gue kemarin ke Purworejo, masuk ke goa Pelawan, cuman goa wisata, cuma masih enak, cuman turun pakai tangga ya kan. Kalau aslinya goa mau waduh pakai tali ya kan. Ya intinya ilmu apapun yang kita punya ya balik lagi minimal dasarnya ada ilmunya bang. Semua itu ada ilmunya, dan ilmu itu pasti akan terpakai suatu saat. Tuh. Mungkin sekarang belum pakai ya, misalnya ilmu kali temali, ilmu tentang naik gunung. Rap, Gue ya, sendiri Bang. ngerasain sama temen gue bekerja karena dia punya skill gunung, karena dia bisa manjat, akhirnya dia diterima di Krakatau Steel. Tuh dahsyat gak? Karena skill bisa naik manjat aja, cuman modal manjat tuh. ditanya bisa manjat, bisa, ya udah akhirnya dia kan naik ke tower ya, takut ketinggian kan, berarti akhirnya diterima di Krakatau Steel sampai sekarang. Jadi ilmu itu ya kalau saran gue sih, kita apalagi ya orang-orang sekarang ya, belajar ilmu apa aja lah, Pelajarin aja. apa aja. Karena nanti suatu saat ilmu itu akan terpakai, mungkin belum sekarang gitu. Tuh. Jadi kalau ilmu tuh entah kapan pasti berguna, sedikit pun pasti berguna ya. Banyak ilmu lah yang udah gue dapetin juga dari beliau. Misalkan ilmu komunikasinya kan bagus nih, jago. Insya Allah nih, insya Allah. Pakai juga kan akhirnya kan. Iya itu modal ngomong ya. Ya balik lagi, semua orang sebenarnya punya kemampuan. Cuman bagaimana orang itu menggali kemampuannya, itu yang kadang-kadang kita selalu lupa sama kemampuan diri. Dan kita nggak boleh sombong juga mentang-mentang kita punya kemampuan ya. Kayak Bang Agus Leno ini gue tahu banget lah, beliau tuh kalau urusan ilmu nggak pelit sama adik-adiknya, itu yang pasti. Yang pasti kepala nggak akan pernah dilewatin sama ekor. Kalau lo punya ilmu nggak mau berbagi, tar dulu deh beneran. Karena kalau soal ilmu nih, kita yang punya ilmu kepala, ekor tuh nggak bakal ngudak kepala. Ya kalau keudak pun ya alhamdulillah berarti bang ya kan gitu. Berarti ekornya panjang. Nah kan itu kerak kali ya kan. Ini tips buat abang nih, terakhir ya, tips buat
dari abang buat para pendaki lah sekarang, termasuk gue lah, misalkan kalau gue mau mendaki, tipsnya apa sih bang untuk safety-nya lah gitu, tips and triknya ya, naik Pertama gunung. sih niat dulu ya. Niat, pertama niat, Kalau nggak niat ya sesuatu yang tidak ada niatnya ya percuma. sia-sia, betul. Nanti niat, kedua persiapan, Prepare, kemana aja kita Hmm. pasti punya persiapan. Kita Betul. mau kondangan aja wah harus rapi. persiapan. Saya celana juga. pendek Nah, diomelin nih kan. kita mau Misalkan. ke warung aja harus Betul. persiapan, bawa duit. Betul, betul Jadi, persiapan. apalagi ke gunung yang ibaratnya itu kan suatu olahraga juga ya, olahraga atau wisata tapi yang Ekstrim ya. iya penuh Ekstrim. resiko yang Penuh resiko. banyak, resiko tinggi lah. Terus apa ya bang tipsnya bang? Jadi persiapan, kedua juga jangan pernah malu untuk bertanya. Betul. Ini Kalau kebanyakan nggak tahu orang gitu. tanya. Iya. Jadi jangan so tahu ya. Saya Nah. sendiri kalau nggak tahu saya tanya sama orang yang tahu, walaupun orang itu di Bawah. umurnya di bawah saya misalnya. Betul. Karena orang itu banyak pengalaman ya saya harus tanya sama orang itu. Betul bang. Jadi jangan Ilmu. malu bertanya, terus jangan lelah belajar. Betul. Jangan lelah belajar. Jadi buat kalian-kalian yang masih cinta nih dalam tanda kutip, masih suka naik gunung, mendaki dan lain sebagainya, 4 tuh yang diingetin. Yang pertama niat dulu. Kalau nggak ada niat percuma. Mau kemana aja juga nggak bakal jadi. Ya kan. Yang kedua persiapan. Persiapan itu semuanya tuh, aspek semuanya persiapan, dari niat, fisik, mental lah itu dia kan, peralatan. Kadang-kadang ya ini zaman sekarang nih peralatan doang punya tapi fisik asal-asalan. Zaman dulu fisik punya bang, alat yang kurang ya kan. Kurang. Nah itu zaman Kita dulu. minjem-minjem. Nah minjem-minjem pakai surat permohonan itu resmi, tapi nggak minjem-minjem nggak dibalikin. Jangan sampai tuh kayak gitu. Persiapan, habis persiapan tadi apa tuh? Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Kadang-kadang orang ya itu ngerasa sekarang gampang, literasi banyak, Google terus, padahal ya di Google juga nggak semuanya bener ya bang ya. Apa ya, balik lagi nggak semuanya bener, kita ngikutin. Ya pernah lah, bahasanya banyak lah orang yang belajar dari Google ya akhirnya kecelek sendiri. Terus yang keempat, terus belajar ya, jangan lelah belajar. Tuh ilmu nggak ada matinya, sampai kapanpun ilmu kepake. Kitanya udah nggak ada, diterusin sama yang belakang-belakang kita, makanya tetap berbagi ilmu dan tetap cari ilmu. Oke, cukup sekian. Terima kasih Bang Agus Reno udah Terima datang kasih, di Bang Obras. Ijal. Yang pasti semua insya Allah bermanfaat. Yang pasti kalau lo suka sama alam, lo kenalin dulu alamnya sebelum lo masuk ke alam, tapi lo harus kenalin dulu alam. Sekian dari gue Ical dan Bang Agus Reno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.